Perang di Eropa Timur belum menunjukkan tanda akan berakhir. Tidak ada pengumuman damai, tidak ada pergeseran besar yang menentukan arah akhir konflik, dan tidak ada kejelasan kapan senjata akan benar-benar terdiam. Yang terlihat justru adalah perang yang berubah bentuk, dari invasi cepat menjadi konflik jangka panjang yang menggerogoti perlahan. Konflik antara Rusia dan Ukraina kini memasuki fase yang paling melelahkan, perang gesekan, di mana kemenangan tidak lagi ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh daya tahan. Di garis depan, pertempuran bukan sekadar kemungkinan, melainkan kepastian harian. Baku tembak terjadi setiap hari, bahkan setiap jam, dalam berbagai bentuk. Infanteri saling berhadapan di parit-parit sempit yang dipenuhi lumpur, es, dan puing bangunan. Kontak senjata ringan seringkali terjadi dalam jarak dekat, sementara di belakangnya, artileri terus berbicara tanpa henti. Dentuman meriam bukan lagi kejutan, melainkan latar suara konstan yang membentuk ritme hidup para prajurit. Namun di atas semua itu, ada satu elemen yang kini mendominasi medan tempur: drone. Langit di atas garis depan hampir tidak pernah kosong. Drone pengintai terus berputar, mengamati setiap pergerakan, setiap kendaraan, bahkan setiap prajurit yang keluar dari perlindungan. Begitu satu posisi terdeteksi, informasi itu segera diteruskan ke unit artileri atau drone serang. Dalam hitungan menit, posisi tersebut bisa dihantam tembakan presisi. Akibatnya, perang bergerak sangat lambat. Setiap kemajuan kecil harus dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan bisa berarti kehancuran total. Inilah sebabnya mengapa garis depan relatif stabil, meskipun intensitas tempur sangat tinggi. Wilayah seperti Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, dan Sumy menjadi contoh nyata dari perang posisi modern. Desa dan kota kecil bisa diperebutkan selama berminggu-minggu hanya untuk berpindah tangan beberapa ratus meter. Tidak ada terobosan spektakuler, tidak ada kolom tank besar yang bergerak bebas. Medan perang modern menghukum konsentrasi pasukan dan menghargai kesabaran serta ketahanan. Perang ini tidak dimenangkan dengan satu serangan besar, tetapi dengan tekanan terus-menerus yang menguras lawan sedikit demi sedikit. Rusia menghadapi kondisi ini dengan pendekatan yang sangat sistemik. Alih-alih mengandalkan ofensif besar yang berisiko tinggi, Moskow memilih strategi tekanan konstan. Drone digunakan sebagai mata, telinga, dan senjata. Artileri digunakan sebagai alat penghancur dan penekan moral. Pertahanan dibangun secara berlapis dengan parit, ladang ranjau, dan posisi tembak bertingkat yang dirancang untuk memperlambat setiap serangan Ukraina. Tujuan utamanya bukan sekadar merebut wilayah, tetapi memaksa Ukraina menghabiskan sumber daya, tenaga manusia, dan waktu. Selain di garis depan, Rusia juga memperluas medan perang ke belakang. Serangan terhadap infrastruktur energi menjadi bagian integral dari strategi ini. Pembangkit listrik, gardu distribusi, dan jaringan pemanas menjadi sasaran, terutama saat musim dingin. Dampaknya langsung terasa oleh warga sipil. Kota-kota besar mengalami pemadaman listrik berkepanjangan, pasokan air terganggu, dan pemanas tidak berfungsi di suhu yang bisa turun jauh di bawah nol. Ini bukan sekadar serangan militer, tetapi tekanan strategis terhadap ketahanan sosial Ukraina. Di sisi lain, Ukraina berada dalam posisi bertahan yang sangat sulit. Negara ini harus menjaga garis depan sekaligus memastikan negara tetap berfungsi. Di medan tempur, Ukraina beradaptasi dengan cepat. Produksi drone domestik ditingkatkan untuk mengimbangi keunggulan Rusia di udara. Unit-unit kecil bergerak lebih fleksibel,
memanfaatkan kecepatan dan pengetahuan medan. Koordinasi antara drone pengintai dan artileri semakin terintegrasi, menciptakan sistem tempur yang lebih efisien meskipun dengan sumber daya terbatas. Pertahanan udara juga menjadi prioritas utama. Setiap hari, Ukraina harus menghadapi serangan drone dan risil yang menargetkan kota-kota besar. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, tetapi biayanya sangat mahal. Setiap misil pencegah bernilai jutaan dolar, sementara drone penyerang lawan seringkali jauh lebih murah. Ini menciptakan dilema strategis. Mempertahankan kota berarti menguras anggaran dan stok persenjataan, namun tidak mempertahankannya berarti membiarkan kehancuran sipil yang lebih besar. Di luar medan tempur, kehidupan sipil Ukraina berjalan dalam kondisi darurat berkepanjangan. Miliaran orang hidup dengan ketidakpastian, berpindah tempat, atau bertahan di rumah tanpa listrik dan pemanas. Sekolah dan rumah sakit beroperasi dengan keterbatasan. Banyak keluarga hidup dengan jadwal listrik bergilir, menyesuaikan aktivitas harian dengan jam-jam ketika lampu menyala. Ini adalah sisi perang yang jarang terlihat dalam meta militer, tetapi dampaknya sangat dalam dan langkah panjang. Reaksi dunia terhadap situasi ini mencerminkan kondisi geopolitik global yang terpecah. Negara-negara Barat terus memberikan dukungan kepada Ukraina, baik dalam bentuk bantuan militer, keuangan, maupun kemanusiaan. Sanksi terhadap Rusia tetap diberlakukan dan diperluas, dengan tujuan melemahkan kemampuan ekonomi dan militernya. Namun dukungan ini juga disertai perdebatan internal di negara-negara pendukung tentang sejauh mana bantuan harus diberikan dan berapa lama komitmen itu bisa dipertahankan. Di luar blok Barat, sikap dunia jauh lebih beragam. Banyak negara memilih posisi netral, menimbang kepentingan ekonomi, energi, dan politik mereka sendiri. Beberapa tetap menjalin hubungan dengan kedua pihak, mencoba menjaga keseimbangan di tengah tekanan global. Akibatnya, meskipun Ukraina mendapat simpati luas, tidak ada konsensus global yang benar-benar solid untuk memaksa berakhirnya perang. Upaya diplomasi terus dilakukan, tetapi hasilnya minim. Tidak ada pihak yang siap menerima kekalahan atau konsesi besar. Ukraina menuntut pemulihan kedaulatan penuh. Rusia ingin memastikan kepentingan strategisnya tidak runtuh. Di antara dua posisi ini, perang terus berlanjut. Banyak analis kini melihat konflik ini bukan lagi sebagai krisis sementara, tetapi sebagai kondisi jangka panjang yang akan membentuk ulang keamanan Eropa dan tatanan dunia. Pada akhirnya, perang Rusia-Ukraina hari ini bukan tentang siapa yang menang besok atau minggu depan. Ini tentang siapa yang mampu bertahan paling lama, tentang siapa yang mampu menjaga stabilitas internal, mempertahankan dukungan internasional, dan mengelola sumber daya di tengah tekanan yang tidak pernah berhenti. Ini adalah perang yang tidak selalu meledak besar, tetapi terus menggerogoti, selama, sistematis, dan tanpa belas kasihan. Dan selama belum ada keputusan politik yang benar-benar mengakhiri konflik ini, suara artileri itu akan terus terdengar. Drone akan terus terbang di atas parit-parit. Kota-kota akan terus hidup dalam kegelapan yang diselangi cahaya singkat. Dunia akan terus mengamati, menghitung resiko, dan menimbang kepentingannya. Sementara itu, perang ini, tanpa banyak sorotan dramatis, akan terus berjalan, hari demi hari, sebagai salah satu konflik paling menentukan di abad ke-21. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi
merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.